Sudah mulai ya. Kita lanjutkan mengenai pembicaraan bercocok tanam itu. Kita mulai menyiapkan lahan. Kalau kemarin pembibitan sudah kita bicarakan, sekarang kita menyiapkan lahan. Tanah yang akan ditanami tebu apabila sudah terpilih dan iklimnya cocok, kita mulai penggarapan tanahnya. Sistem penggarapan tanah yang umum di Indonesia itu ada dua, yaitu sistem Renoso dan sistem mekanis, atau sistem baja. Apa tujuan menggarap tanah ini adalah membuat tanah sedemikian rupa sehingga akar-akar tanaman tebu itu memudahkan atau mudah mengambil air dan unsur hara yang ada dalam tanah. Di samping itu juga nanti mengakibatkan pertumbuhan akar baik sehingga batang tanaman tebu bisa berdiri kuat. Oleh karena itu mengolah tanah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tinggal kita mau pakai sistem yang mana. Apabila lahan yang akan kita tanami itu lahan sawah irigasi teknis, maka akan tepat kita menggunakan sistem Renoso. Tapi lahan yang kita tanami itu tanah tegal atau tanah kering akan tepat menggunakan sistem mekanis. Mari kita lihat sistem Renoso. Siapa yang mengenalkan? Don Alvaro Renoso, orang Kuba, 1883 sudah dikenalkan teknologi pengolahan tanah sistem Renoso itu. Prinsip daripada mengolah tanah sistem Renoso ini adalah mengolah tanah hanya pada tempat-tempat tertentu nanti bibit itu diletakkan. Jadi tidak diolah secara keseluruhan, hanya tempat-tempat tertentu. Maka urutan pekerjaannya sebagai berikut. Pembersihan sisa-sisa tanaman. Jadi areal tebu yang akan kita tanam itu dulu bekas areal tanaman apa? Misalnya jagung, ya kita bersihkan dari batang-batang jagung. Padi kita bersihkan dari batang-batang padi. Kita bersihkan. Kemudian kita memberi tanda dengan cara memasang ajir. Ajir dipasang di mana? Dipasang pada tempat-tempat yang akan kita bangun got, bangun curingan, akan kita buat jalan di kebun itu. Jadi tandanya pakai ajir atau patok, bisa dari bambu, bisa dari kayu, dipasang mana tempat got-got yang akan kita buat, mana tempat curingan yang akan kita buat, kemudian mana jalan yang harus kita adakan di kebun itu. Lalu setelah pasang ajir selesai, lalu kita mulai menggali tanah itu dengan alat yang kita sebut skrop atau lempak itu. Lalu got yang akan kita bangun itu apa saja? Misalnya di sini ada got pemasukan, got keliling, got mujur, dan got malam. Kemudian ada got dobelan atau got jagang itu. Jadi areal tebu yang bersamingan dengan tanaman padi yang airnya banyak bisa didobeli dengan got jagang itu, got kelilingnya. Dekat dengan desa yang ada tanaman kerasnya, akarnya panjang, juga bisa didobeli dengan got jagang itu. Urut-urutannya membuat ini dari mana dulu? Kita lihat kondisi air tanahnya. Apabila air tanahnya itu kurang, maka kita bisa mulai dari buat got pemasukan, lalu got keliling, lalu got mujur, baru got pembuangan. Tapi kalau kondisi air tanahnya itu dangkal dan banyak, maka kita balik, kita bangun dulu, gali dulu got pembuangan, lalu got keliling, got mujur, lalu got malang, lalu got pemasukan. Jadi urut-urutannya itu.
Kemudian setelah pembuatan got selesai, lalu kita buat juringan atau cemplongan atau lem atau lubang tanam. Jadi antara got mujur dan got malang itu ada namanya istilahnya satu kotak atau satu bak. Satu bak itu tergantung luasnya berapa, kita gunakan jarak got mujur berapa, misalnya got mujur 100 meter, lalu got malang 10 meter misalnya, berarti ada 1000 meter persegi satu bak itu. Lalu panjang juringan berapa? Kalau gaya lama panjangnya antara 8-10 meter. Kalau yang paket teknologi tebu 2000 itu bisa membentuk lorong atau buat yang panjang itu. Lalu juringan ini sendiri juga mempunyai ukuran, misalnya lebarnya bisa menggunakan 30 sampai 42 cm, dalamnya 27 sampai 30 cm. Lalu PKP-nya berapa? Misalnya PKP-nya 1 meter, lalu juringannya katakanlah kita ambil 40 cm misalnya, berarti yang tidak diolah itu 60 cm berarti itu digunakan untuk bulutan. Dalamnya 27 sampai 30 cm. Lalu nanti dalamnya itu sebelum kita nanam stek tebu, tanah bulutan yang sudah kita kecilkan, kita usahakan menjadi kering, kita turunkan, kita gunakan untuk kasuran. Tebalnya berapa? Ya kasuran itu sekitar 7 sampai 12 cm. Kalau kasuran itu sudah selesai, nanti kita tinggal melaksanakan penanaman. Ini sistem Renoso. Sistem Renoso punya kebaikan apa toh? Sistem Renoso ini mempunyai kebaikan, kita bisa tanam dalam, tanaman tidak mudah roboh, lalu kalau ketemu tanah yang berpadas masih bisa diolah. Lalu kelemahannya apa? Atau kekurangan apa? Biayanya mahal, karena ini cara ini adalah konvensional, betul-betul semua tenaganya manusia, tidak bisa menggunakan tenaga mesin di situ, mekanis tidak bisa. Jadi semua tenaga manusia, sehingga biayanya mahal. Lalu pertumbuhan awal dari stek tebu yang kita tanam juga umumnya agak lambat, 1-2 bulan lambat, baru nanti 4 bulan mulai tampak bagus itu. Jadi menggunakan sistem Renoso ya harus dipikir betul-betul biaya ada enggak, lalu penanamannya harus betul-betul bagus sehingga pertumbuhannya nanti bisa mengejar dengan sebaik-baiknya. Lalu yang menjadi persoalan lagi adalah permukaan tanah seluruhnya tidak terolah, jadi yang terolah hanya tempat juringan saja. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Lalu bagi tanah kering atau tegalan, kita bisa menggunakan sistem bajak atau mekanis. Sistem bajak ini bisa menggunakan bajak yang ditarik ternak, bisa juga dengan mesin traktor misalnya. Urut-urutannya bagaimana? Karena ini yang diolah adalah lahan kering, tanah tegal,
maka urut-urutannya harus diperhatikan juga. Sisa tanaman yang ada di situ apa harus dibersihkan. Kemudian setelah bersih dari sisa-sisa tanaman, ya areal itu dulu bekas apa ya, bekas tanaman jagung, ya batang jagung harus kita bersihkan. Bekas tanaman polojo yang lain, ya bersihkan. Lalu setelah itu dilakukan pembajakan dan penggaruan. Bisa sampai 3 kali. Bajak pertama, kemudian garu pertama, bajak kedua arahnya berlainan, garu ketiga. Lalu kalau bajak ketiga juga arah berlainan, lalu garu ketiga, sehingga permukaan tanah menjadi rata dan bongkahan-bongkahan tanah menjadi kecil-kecil. Kalau sudah rata dan kecil, lalu kita membuat larian. Larian tanaman tebu dengan menggunakan bajak yang bisa melempar tanah ke samping kiri, samping kanan. Berapa jarak larian ini tergantung TKP yang mau digunakan. Pusat ke pusat, misalnya 90 sampai 110. Tinggal mana yang mau kita pakai. Biasanya kalau tanah tegalan ambil yang lebih sempit, misalnya 90. Lalu tempat larian itu kita bentuk yang bagus supaya seperti juringan, sehingga kita sebut kairan. Kita kair dalam lebar bisa 20 sampai 25 cm. Lalu kalau diperkirakan nanti daerah itu juga sering kelebihan air atau kadang juga bisa dimasukkan air, maka perlu ada pembuatan got, lalu juga perlu jalan. Got ini juga meliputi got keliling, got mujur, got malang, kemudian kalau perlu juga got pembuangan, lalu got pemasukan, kemudian juga got jagar, tergantung kondisi di lapangannya. Lalu jalan yang perlu ada di kebun itu baik renusur maupun bajak itu perlu ada, karena dengan adanya jalan itu memudahkan petugas kebun mengkontrol tanamannya. Jadi tidak lompat-lompat pada hutan, tapi jalan sudah tersedia. Ada 3 jenis jalan yang ada di kebun, yaitu gandangan, jalan yang ada di samping got mujur 1,2, lalu yang sebelah 0,9 meter. Untuk jalan petugas ini di samping got mujur. Lalu di tengah kebun juga ada jalan, namanya lapangan. Ukurannya 0,85 meter. Posisinya di tengah-tengah bak. Yang satu bak tadi antara got mujur, got malang, bisa tebak. Kemudian di samping got malang juga ada jalan yang kita sebut lowaan, lebarnya 0,6 meter atau 60 cm. Ini digunakan untuk petugas kontrol tanaman yang ada di kebun tersebut. Lalu ukuran got tadi juga berbeda satu dengan yang lain. Misalnya got pembuangan ini ukurannya paling lebar ini. Paling lebar ini. Misalnya got pembuangan itu lebarnya 75 sampai 100 cm. Bagian bawah itu. Kemudian bagian atas ini
60 sampai 80. Lalu dalamnya juga 60 sampai 80. Lalu buat pemasukan, buat keliling, buat mujur, ini ukurannya lebih sempit, lebar bawahnya 60-75, lebar atasnya 50-60, dalamnya bisa 60-70. Jadi jalan got juga harus siap, kita siapkan supaya nanti kalau jalan untuk petugas kebun, kalau got untuk saluran air. Jadi prinsip got itu berfungsi untuk memasukkan dan membuang air. Jadi kalau kekurangan air bisa dimasukkan, kalau kelebihan air bisa dibuang. Jadi bisa berfungsi sebagai irigasi dan berfungsi sebagai drainase. Saluran irigasi dan saluran drainase. Lalu buat malam, buat cakar, ukurannya juga lebih sempit daripada got yang di atas. Misalnya lebar atas 40-60, dalamnya 40-50, lebar atas juga bisa 50-60. Lalu pasuran yang tadi kita sebut, jadi pada mengolah tanah untuk sistem renose itu perlu ada pasuran. Kalau tanah sistem pajak, ya dasarnya saja kita temukan. Ada yang bentuknya datar ya, ini datar roto, ada yang miring, ijing miring. Nanti bibit ditanam di sini atau di sini. Lalu ada yang pelantiran, ada aliran airnya ada. Jarak pusat ke pusat di PT Tebu jarang menggunakan jarak tanam. Pusat juringan ke pusat juringan itu antara 90-110 cm. Jadi kalau kita lihat sistem renose itu akan tampak ini yang diolah juringan, ukurannya sesuai rencana. Kemudian ini tanah yang tidak diolah atau biasa disebut tanah waras. Lalu kalau tanah nanti kita mau tanam, tanah bulutan yang kering kita kecilkan, lalu kita turunkan, kita ratakan, tinggal bentuknya mau yang mana, ini. Tapi kebanyakan datar, ini yang disebut kasuran. Kasuran ini nanti bibit di sini. Ini PKP pusat ke pusat. Ini juringan, ini bulutan. Tanah yang tidak diolah ini disebut tanah waras. Jadi kalau sudah selesai sampai membuat ini, sampai membuat kasuran, berarti kita sudah siap tanam. Kalau sistem pajak, kalau cairan sudah selesai,
berarti sudah siap tanam. Got perlu ada enggak? Kalau perlu ada got dibangun dulu, lalu kita tanam. Jadi ini prinsip mengolah tanah yang banyak dilakukan di kita. Kecuali dua sistem itu, kalau ada area yang air tanahnya dangkal sehingga mau menanam tebu itu di dalam jaringan itu penuh dengan air, tapi harus dipaksa tanami tebu, ya ngolah dengan sistem renoso dan mekanis ya sulit. Makanya ada sistem yang dikenalkan oleh Brabant, sehingga sistemnya disebut sistem Brabant. Jadi tempat-tempat tertentu kalau air tanahnya itu dangkal, setelah kita buat jaringan, lalu kita naikkan jadi gulutan, lalu kita mau tanam, jaringannya ini penuh dengan air. Ya makanya gulutan kita masukkan semua, lalu kita ambil lagi bagian tanah waras, sebagian kita taruh di atasnya gulutan itu, maka terbentuk pelacen, sehingga nanamnya adalah di atas. Kalau nanam di atas seperti itu kan kemungkinan tanaman mudah tumbuh juga tinggi persentasenya. Oleh karena itu, ini kalau mengatasi lahan yang air tanahnya dangkal. Makanya di situ juga kita lihat, ini sebetulnya jaringan, awalnya jaringan, tanah sudah kita gali ke sini, kemudian mau tanam kita turunkan di sini lagi, lalu kita ambil sebagian tanah dari tanah waras ini, kita naikkan di atas, kita naik di atas, rata ini, kemudian ini kita tanam bibit di bekas jaringan ini, di atas. Nah ini yang disebut pelacen ini. Sehingga nanamnya di atas, bukan di bawah jaringan, tapi justru di atas. Ini untuk mengatasi lahan-lahan yang kadar airnya terlalu dangkal. Kalau tanah sudah siap, ya kita mestinya harus segera menanam. Jadi itu awal musim hujan, kira-kira bulan Oktober, November. Ini untuk lahan yang kering atau lahan tegalan. Jadi untuk lahan sawah irigasi teknis itu Mei Juni, Juli sama kemarau tuh. Jadi kalau bisa akhir-akhir musim hujan itu, Mei masih ada sedikit hujan, kita tanam. Jadi kalau masuk Juli Agustus sudah kemarau itu, sehingga kebutuhan airnya
akan sulit disediakan secara optimal. Tapi untuk tanah-tanah kering, sawah ada hujan, sawah tegal, ini yang baik awal musim penghujan. Ya September, kalau sudah mulai ada hujan ya bisa, tapi kebanyakan Oktober, November. Kalau waktunya sudah ditentukan, lalu urut-urutan pekerjaan apa nanam itu? Urut-urutan yang harus kita lakukan. Ya, lihat dulu kasuran tadi itu siap belum? Kalau belum ya kita perbaiki kasurannya. Basah kering, kalau kering ya kita airi bisa basah. Nanti nanam kalau terlalu kering ya kesulitan kita menanam atau pertumbuhannya juga akan jadi kurang baik, ya akhirnya pada kasuran itu ya relatif ada kandungan airnya. Kasurannya dilihat tebalnya cukup belum, 7-12, kalau sudah cukup ya sudah. Lalu siapkan bibit. Bibit ini dari mana? Kalau dari kebun bibit ya KBD, dari kebun bibit dataran. Siapkan, ditebang, dibawa atau diangkut ke KTG, kebun tebu giling, turunkan di bawah, kemudian dipotong-potong. Kita mau apa itu? Kalau bibitnya gagal ya mau 1 mata, 2 mata, atau berapa mata. Kalau mau wajib harus ada alatnya. Wajib harus disiapkan dulu dengan baik. Nah, biasanya banyak menggunakan gagal. Bibit yang sudah dipotong-potong lalu diseleksi. Seleksi yang baik dan usahakan jangan campur dengan jenis lain. Jadi satu varietas melebok varietas sendiri. Kalau seleksi bibit, seleksi potongan-potongan bibit sudah dilakukan, lalu kita mengangkut bibit ke dalam kebun, istilahnya bandang bibit. Angkut ke dalam kebun. Lalu setelah masing-masing juringan dikasih, setelah itu didistribusi, diecer itu. Satu juringan isinya mau berapa? Kalau gaya lama misalnya panjang juringannya 10 meter ya, kalau satu juringan itu diisi, kalau matanya 20 sampai 22. Lalu untuk persediaan sulam atau istilahnya bibit sumbingan itu 2, sehingga isinya antara 22-24 ecer. Tapi yang sekarang ini ternyata bukan menggunakan itu, karena lorong panjang, kadang panjangnya sampai 50 meter juringannya itu, makanya hitungannya 1 meter dikasih 10 mata. Ecernya gitu, 1 meter dikasih 10 mata. Kalau ecer bibit sudah selesai, kemudian tanam. Pelaksanaan tanamnya adalah tenaga manusia. Indonesia masih menggunakan tenaga manusia dengan cara dari tepi juringan kira-kira selebar telapak kaki kita letakkan bibit pertama. Kemudian jalan ke belakang
letakkan bibit kedua. Bibit pertama ke bibit kedua, jarak tanamnya di tengah sampai tengah antara 40-60 cm. Terus sampai ke tepi jaringan berikutnya. Lalu di bagian pinggir jaringan itu kita dobeli dari bibit sumpingan tadi. Digunakan nanti untuk bahan sulap. Nah, kalau nanamnya sudah berjalan dengan baik, lalu jumlah bibit sudah juga cukup. Misalnya di sini ya, kalau mata satu panjangnya dia misalnya 8-10 atau 10 meter misalnya 20 sampai 22 plus 2 sumbingan. Kalau mata 2 bisa 16, 18 tambah 2 sumbingan. Nah, kalau menggunakan bukan panjang jaringan tapi meteran, sekarang ini 1 meter 10 mata. Meter 10 mata, sehingga kalau panjangnya 50 meter ya 50 kali 10 mata, jadi hitungannya mata. Lalu steknya itu berapa mata, tergantung kita pakai bakal 1 mata atau 2 mata atau 3 mata. Kalau pakai rayungan ya tergantung berapa rayungannya, 1 atau 2. Kalau budget ya 1 mata, budget ya 1 mata. Budget itu stek pendek, budget itu mata sebagian dari ruas ikut terbawa dan sebagian buku terbawa. Ini cara menentukan jumlah bibitnya dengan pengertian bahwa bibit yang kita tanam itu adalah bibit yang berkualitas baik. Lalu bagaimana cara tanamnya? Cara menanamnya juga tergantung kita mau milih yang mana. Cara menanam bibit tebu, kalau menggunakan babal itu bisa tidur seperti ini, tidur. Berdiri miring juga bisa, miring. Kalau menggunakan bibit rayungan ya harus berdiri. Kalau matanya atau rayungannya lebih 1, kalau rayungannya 1 ya agak miring sedikit boleh, jadi tidak tegak, miring sedikit. Jadi caranya nanam bisa tidur, bisa berdiri agak miring. Yang perlu diperhatikan kalau tidur itu matanya kalau 1 bisa di samping, bisa di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah nanti pertumbuhannya akan berputar itu, sehingga banyak energi terbuang, kadang-kadang buahnya tidak baik. Kalau nanamnya agak berdiri miring, maka pada buku mata itu persis berada di permukaan tanah. Kalau nanamnya musim kemarau
yang tidur itu masuk dalam tanah, lalu ditutup tanah setebal 1-3 cm, masuk itu ya, masuk dalam tanah. Kalau nanamnya banyak hujan atau musim penghujan, separuh tebal bibit berada di atas tanah. Jadi setengah badan di atas tanah, setengah di bawah tanah. Tidak ditimbun. Tidak ditimbuni tanah. Tapi tinggal bibit saja diletakkan lalu ditekan. Kalau hujan sebaiknya mata posisinya di atas. Kalau nanamnya berdiri miring, kalau musim kemarau maka mata buku itu berada di dalam tanah. Ini setebal itu 1-3 ya. Tapi kalau musim penghujan banyak air, ya buku mata berada di permukaan tanah. Ini tadi nanamnya. Jadi tidur, berdiri, lalu ditutup dengan tanah yang kalau musim kemarau ini 1-3 cm. Kalau kemarau ya persis di permukaan tanah. Kalau penghujan ya, kalau penghujan persis di permukaan tanah, kalau kemarau masuk dalam tanah sedalam ini juga. Rayungan juga begitu. Setelah tanam selesai, bibit yang sudah ditanam harus cepat diairi. Harus cepat diairi. Jadi dengan demikian bahwa tanam tebu itu ya nggak sulit pelaksananya. Diairi, kalau sudah diairi, pekerjaan berikutnya adalah pemeliharaan tanaman. Jadi mengairi setelah tanam itu harus dilakukan supaya bibit tidak kekurangan air yang ditanam itu. Lalu pekerjaan selanjutnya setelah itu adalah istilahnya pekerjaan pemeliharaan. Sebelum kita melakukan pemeliharaan, maka kita perlu tahu dulu tentang pertumbuhan bibit yang kita tanam itu atau pertumbuhan tebu itu pada prinsipnya bisa kita bagi menjadi 4 fase atau 4 tingkatan, yaitu 1 fase perkecambahan. Jadi kalau stek misalnya kita menggunakan bakal, kita tanam, itu akan mengalami fase pertama yaitu fase perkecambahan. Nanti kita uraikan butuh waktu berapa, faktor apa yang mempengaruhi. Setelah perkecambahan selesai, lalu masuk ke fase yang kedua, yaitu fase pertumbuhan anakan. Pertumbuhan anakan ini nanti merupakan indikasi pembentukan rumpun. Jadi kalau anaknya banyak berarti rumpunnya juga terdiri dari batang yang banyak. Tapi kalau kita biarkan tumbuh anakan terus, nanti
masanya tiap batang itu kan selisih waktunya jauh. Oleh karena itu pertumbuhan anakan ya kita hentikan nanti. Setelah fase pertumbuhan anakan kita anggap selesai, lalu masuk fase pertumbuhan, yaitu tambah panjang dan tambah agak besarnya batang. Panjang, lalu diameternya tambah. Kalau sudah mencapai ukuran yang maksimal, maka tanaman itu akan masuk ke fase yang keempat, yaitu fase pemasakan. Jadi peralihan dari vegetatif ke generatif. Di sini akan diwujudkan dengan peningkatan kadar sakarosa pada batang. Makanya disebut fase kemasakan. Karena yang kita perut adalah batangnya, dari batang nanti kita ambil niranya yang banyak mengandung sakarosa itu yang kita proses menjadi gula. Gula untuk perdagangan itu ya gula pasir, ya gula batu. Ada tebu raya yang mengolah menjadi gula merah, gula Tanjung. Jadi fase pertumbuhan tanaman tebu itu bisa kita bagi menjadi 4 ini: perkecambahan, pertumbuhan anakan, lalu pertumbuhan pemanjang batang, lalu kemasakan. Nah, fase-fase ini nanti juga perlu perawatan atau pemeliharaan yang spesifik. Misalnya fase perkecambahan itu butuh apa, perlu diapakan. Juga fase yang lain, pertumbuhan anakan, lalu pertumbuhan batang, kemudian juga fase pemasakan. Ada kaitannya dengan aktivitas pemeliharaan tanaman. Kita lihat fase perkecambahannya. Perkecambah itu artinya keluarnya calon akar menjadi akar, jadi primordi akar menjadi akar, kemudian mata tunas yang tidur menjadi mata tunas yang aktif tumbuh. Ada pra perkecambahan, lalu ada pos perkecambahan. Pra, jadi perkecambahan sebelum terjadi secara keseluruhan, ada yang disebut pra perkecambahan. Itu begitu tanam sampai kira-kira umur 9 hari. Lalu proses perkecambahan, pos perkecambahan itu setelah pra itu, jadi 9 sampai 30 hari. Sebetulnya angka yang banyak dipergunakan adalah batas stek yang baik perkecambahan itu maksimal butuh waktu 28 hari. Tapi ngitung balapan daripada bingung ya 1 bulan, 30 hari. Bahan tanam dari penanaman tebu adalah dari setiap batang. Bisa bakar, bisa rayuan, tapi ada yang hanya
mata sebagian kecil, ruas dan berkuikut yang disebut bacin. Kalau menggunakan bacin itu sebaiknya memang kita semai dulu. Setelah tumbuh baru kita pindah ke lapangan. Lalu ada yang melakukan step pendek, bacet. Jadi di atas mata, di bawah kaki jauh kita potong hingga pendek sekali. Ada juga yang menggunakan bibir rayuan, mata sudah tumbuh. Perkecambahan itu ditandai apa toh? Mata tumbuh jadi tunas, primordial akar tumbuh jadi akar. Ya, akar yang di stek disebut akar bibit. Kalau akar yang ditunas nanti disebut akar tunas. Biasanya biar nanti produksinya bagus, pada fase perkecambahan ini yang berkecambah dalam 1 hektar itu ada 45.000 bibit. Untuk perkecambahan diperlukan apa? Air, apalagi oksigen, lalu fosfat untuk pembelahan sel. Karena itu pada waktu fase perkecambahan, mulai tanam saya umur 1 bulan, itu jangan sampai kekurangan air, jangan sampai kekurangan O2, juga jangan sampai kekurangan P. Oleh karena itu usahakanlah pengairannya harus bagus, lalu tanahnya gembur sehingga aerasi udara pada tanah itu juga berjalan dengan baik, lalu dikasih pupuk dasar yang mengandung unsur P. Misalnya pakai TSP, triple super fosfat. Faktor-faktor apa yang mengaruhi perkecambahan itu? Di antaranya letak mata pada batang. Menurut Clement, cara menentukan nomor mata itu dari ujung nomor 1, lalu bawahnya nomor 2, bawah 3, 4, 5 sampai ke bawah. Menurut Clement. Pada batang yang muda, perkecambahannya lebih cepat daripada yang tua. Jadi ujung itu lebih cepat berkecambah daripada yang pangkal. Kenapa? Karena pada ujung itu yang dikandung banyak glukosa, pada bagian bawah itu banyak sukrosa atau sakarosa. Padahal untuk perkecambahan butuh energi lewat proses respirasi. Oleh karena itu, bibit yang baik itu ya jangan pakai stek batang yang tua-tua, tumbuhnya lambat, karena memulai sakarosa untuk memperoleh energi prosesnya lebih lama daripada glukosa diproses pada respirasi memperoleh energi langsung digunakan untuk pertumbuhan. Pada perkecambahan itu. Jadi letak mata pada batang dari bawah ke atas itu yang baik adalah yang atas mengarah ke bawah, tapi atas sendiri itu juga masih terlalu lembek. Oleh karena itu bagian ujung juga tidak digunakan untuk bibit.
karena dari bawah ke atas itu daya kecambahnya juga berbeda, kemampuan berkecambahnya berbeda, maka tebu bibit itu tidak dipelihara sampai tua. Makanya umur 6 sampai 7 bulan sudah ditebang, digunakan untuk bibit. Sehingga dari atas sampai bawah bisa dimanfaatkan sebagai bahan tanam. Karena umur 6-7 bulan di bagian bawah juga relatif masih muda. Tapi kalau sudah tebu giling 12 bulan, 14 bulan ya bawah ya sudah tua. Kalau digunakan untuk bibit ya baik sudah. Jadi bagian atas itu dari glukosa, ada proses respirasi dengan O2 sehingga 12 6 plus O2 nanti akan diperoleh energi yang digunakan untuk pertumbuhan, misalnya untuk pembelian sel dan sebagainya. Kalau bagian bawah itu glukosanya sangat rendah sehingga harus merombak sakarosa dulu. Itu waktu yang lama ya. Lalu kualitas batang stek ini banyak ditentukan kadar air, oleh karena itu dianjurkan bahwa tebu bibit tidak perlu digeletek supaya mata tidak kering. Jadi kualitas batang stek sangat ditentukan oleh jumlah air dalam stek itu. Oleh karena itu dianjurkan supaya mata terlindung dari kekeringan tetap tertutup oleh pelepah daun. Kemudian ketiga yang mempengaruhi varietas. Tiap varietas tebu mempunyai kemampuan berkecambah yang tidak sama. Jadi faktor genetis lebih dominan di sini. Genetis sangat dominan, terutama keadaan mata, kemudian kadar glukosa yang tersedia dan hormon tumbuh yang tersedia pada stek dari bermacam-macam varietas tidak sama. Jadi ditentukan oleh letak mata, kualitas stek, lalu varietas, lalu yang keempat perlakuan khusus, misalnya perendaman dalam air. Air mengalir bisa juga dipakai untuk merendam, tapi hasilnya dari penelitian tidak berbeda. Perendaman itu maksudnya apa? Mengembalikan kandungan air dalam batang itu sehingga metabolisme, misalnya respirasi dapat berlangsung dengan baik. Mengembalikan itu. Kecuali direndam dalam air
bisa juga direndam dalam bahan-bahan kimia yang lain, misalnya larutan kapur, CA nitrat, konsentrasi 1%, bisa etil alkoholit 10%, amonium sulfat 1%, bisa juga dengan pestisida, saya pakai pestisida preparat merkuri, trikarbol, tripomol, dan sebagainya. Insektisida bisa, bensin, heksaklorida, kalau kandungan tubuh, mempercepat perkembangan dan memperbaiki pertumbuhan akar, batang, anakan, dan daun. Zat pengatur tubuh yang mengandung auksin lebih banyak digunakan. Jadi yang mempengaruhi perkecambahan itu adalah letak mata, kualitas stek, lalu varietas, kemudian perlakuan-perlakuan khusus yang kita lakukan, baik perendaman dalam air, perendaman dalam bahan-bahan kimia yang lain, bisa pestisida, misalnya fungisida, insektisida, bisa juga menggunakan zat pengatur tumbuh. Ini yang mempengaruhi perkecambahan. Dengan mengetahui yang mempengaruhi perkecambahan itu ada bermacam-macam, makanya stek yang kita tanam harus kita pilih yang bisa menghasilkan perkecambahan yang baik. Lalu kalau mau memberi perlakuan, ya perlakuan yang tepat. Misalnya karena perkecambahan butuh air, ya pemberian air jangan sampai terlambat. Perkecambahan biar baik, beri zat pengatur tumbuh, ya boleh kasih auksin. Lalu varietas yang ditanam harus juga perkecambahannya baik, maka cari varietas yang unggul. Kualitas stek harus bagus, ya cari kualitas yang bagus, kadar airnya yang cukup sehingga perkecambahannya menjadi baik. Jangka waktu 1 bulan perkecambahannya bisa berjalan dengan sangat bagus, misalnya itu. Lalu fase yang kedua, pertumbuhan anakan atau pertunasan. Pertunasan ini harus kita batasi waktunya. Mulai membentuk anakan itu umur 45 hari kurang lebih. Lalu pertunasannya kita biarkan membentuk anakan tumbuh sampai umur 90 hari. 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan ya hentikan sudah, jangan boleh membentuk anakan baru lagi, karena nanti selisihnya terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti tebang, tebu itu kan tebang, bukan tebang pilih tapi tebang seluruhnya, sehingga antara batang satu dengan yang lain supaya kandungan gulanya tidak terlalu beda jauh. Makanya harus diusahakan sebaik mungkin pertunasan ini mulai umur 1,5 bulan, 45 hari sampai 90 hari. Selesai sudah, selesai. Hentikan nanti modelnya dengan cara tumbuh ini.
Jadi dari mata yang satu nanti berkembang menjadi tunas satu tumbuh, lalu tunas yang tumbuh itu ada mata-matanya, juga mata akan tumbuh sehingga membentuk rumpun di tempat tanah kita turunkan. Nah, proses pembentukan tanaman ini untuk masing-masing varietas juga tidak sama. Misalnya POJ 2878 cepat beranak, cepat berhenti, artinya cepat bertunas juga cepat berhenti. Lalu BE awalnya lambat, kemudian semakin cepat tumbuh. Lalu faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan anak ini? Kemarin sudah kita bicarakan tentang tanah, defisiensi unsur hara ini juga banyak mempengaruhi pertumbuhan rumpun atau anakan ini. Misalnya pupuk yang bernama N dan P ini berpengaruh terhadap pertumbuhan anakan. N bisa mempercepat atau menambah jumlah anakan, P juga demikian. Jadi unsur hara NP, makanya biar tumbuh anakan ini menjadi bagus, ya pas umur 30 hari sampai 90 hari jangan sampai kekurangan unsur N dan P. Makanya kasih pupuk atau disuplai unsur N dan P. Lalu jarak tanam. Ini terutama akan berpengaruh pada luas, sehingga persaingannya masih agak longgar untuk tanah-tanah kering. Tapi kalau tanah sawah rapat, tapi terlalu rimbun sehingga persaingannya jadi ketat. Jadi persaingan di dalam jaringan perlu diperhatikan, antar jaringan juga perlu diperhatikan. Lalu sifat daripada masing-masing varietas juga perlu diperhatikan, karena ada misalnya jenis POY 2878 ini apa ya, daunnya itu relatif agak sempit dan tumbuhnya berdiri agak tegak. Lalu faktor yang ketiga yang mempengaruhi jumlah anakan adalah penurunan tanah atau pembumbunan. Penutupan bibit. Penutupan bibit ini perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya supaya tanah yang kita turunkan betul-betul jadi media pertumbuhan bagi bibit tersebut, sehingga bisa memacu pertumbuhan anak-anak. Oleh karena itu pembubunan tidak dilakukan satu kali, tapi bisa beberapa kali. Nah, persoalannya bumbun perlu biaya, sehingga petani kadang-kadang kesulitan biaya itu. Tapi sebaiknya bumbun misalnya bumbun pertama, bumbun pertama, bumbun kedua, bumbun ketiga setelah pupuk yang ketiga misalnya, lalu bumbun terakhir, bumbun halus yang terakhir. Sehingga dengan demikian nanti pertumbuhan anak juga akan berlangsung dengan baik sampai umur 3 bulan. Setelah itu kita hentikan
jangan sampai keluaran lagi. Jadi diharapkan anak-anak itu tumbuh paling banyak ya sekitar umur 2-3 bulan. Lalu kondisi air tanah juga harus bagus untuk pertumbuhan ini. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak-anak adalah unsur hara, absorpsi kita pupuk, kemudian jarak tanam, lalu penggulutan, lalu ketersediaan air. Kalau pembentukan anak sudah kita nggak cukup, maka bubun ya harus terakhir sudah, tidak boleh ada anak tumbuh lagi. Lalu pertumbuhan berikutnya atau fase berikutnya adalah pertumbuhan batang yang memanjang, karena relatif batang itu tidak membesar, mengecil. Pertumbuhan tidak hanya batang tapi juga akar, daun. Waktunya kapan? Ya setelah pembentukan anak-anak itu, misalnya 90 hari sampai 9 bulan. Pertumbuhan yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan daun. Daun itu tumbuh pada ruas, selang-seling, tidak sempurna, terkelompok oleh daun. Daun yang hijau itu berwarna hijau yang berguna untuk aktivitas kegiatan fotosintesa. Makanya kalau perlu diusahakan supaya pertumbuhan daun itu bagus, panjang dan lebar, sehingga fotosintesanya menjadi lebih sempurna. Jangan sampai membuang daun yang masih berwarna hijau. Kalau membuang daun ya yang sudah kering, nanti pada proses pemeliharaan. Kalau masih hijau itu bermanfaat untuk proses fotosintesa. Jadi usahakan daun itu tumbuh normal. Kemudian setelah pertumbuhan daun, lalu pertumbuhan batang. Orang nanam tebu itu yang diharapkan adalah batang. Batangnya yang banyak, yang panjang, yang besar, lalu kadar gulanya yang tinggi atau rendah tinggi.
Nah, pertumbuhan ini akan dimulai pada daerah-daerah yang merupakan titik tumbuh, sebab pada daerah titik tumbuh tersebut akan dibentuk sel-sel baru. Sel-sel ini bisa mengakibatkan tanaman tambah panjang, kemudian juga selnya tambah besar. Kalau panjang berarti luasnya juga besar, kalau tambah besar berarti luasnya besar, diameternya juga menjadi besar, sehingga tanaman menjadi panjang dan tinggi dan besar. Ini menguntungkan itu. Pertumbuhan ini berlangsung selama sampai umur 9 bulan. Kenapa batang bisa akan menjadi panjang dan besar? Karena gula itu tersimpan pada batang. Oleh karena itu kalau bisa ya panjang, besar, hingga jadi beratnya tinggi, lalu rendemennya juga tinggi, sehingga gula yang ditulis juga akan tinggi. Kalau fase pertumbuhan batang itu berjalan dengan baik, maka batang-batang yang kita tulis juga akan normal, memenuhi syarat. Kemudian kecuali seporkan kan tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi ada hubungannya. Lalu akar bikin bakal umurnya lebih cepat keluar daripada tunas. 3-5 hari sudah keluar akar. Tapi masa hidupnya akar setek itu juga singkat, ya digantikan oleh akar tunas. Ada pertumbuhan batang atau membentuk akar, selalu ada regenerasi akar. Regenerasi akar ini dipengaruhi oleh kondisi tanah, padat tidaknya, mengakibatkan akar jadi pendek, bercabang. Kemampuan mengadopsi air dan hara juga kecil kalau tanahnya padat. Oleh karena itu ya perlu ada pekerjaan penurunan tanah yang sudah dikuburkan dulu. Lalu pengairan juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan akar. Lebih 50% dari akar berada di lapisan atas. Sampai sedalam 20 cm. Tetapi lebih dari 85% dari seluruh berat akar dihasilkan pada lapisan sedalam 60 cm. Lalu umur muda 1 bulan lebih 8% pada lapisan sampai 20 cm, 4 bulan
60% saja tumbuh di permukaan. Jadi tanah pada tidaknya berpengairan berjalan baik atau tidak, lalu lumpur, kemudian kandungan air tanah, dan pada pelepah ternyata ada korelasi positif. Pada air pelepah, lalu fase yang keempat adalah fase pemasakan. Jadi setelah 9 bulan sampai umur berapa, 12, 14 bulan, ini baru ada pemasakan. Jadi mulai di batang disimpan gula C12, A22, O11. Simpan di batang, bisa siang bisa malam. Biasanya siang lebih cepat, lalu ngambutnya lebih lambat, lalu dirubah menjadi satu tung, simpan di daun. Pada ruah yang muda banyak mengandung glukosa atau gula tunggal. Pada masa pemasakan ini, tanaman tebu tidak terlalu membutuhkan air yang banyak. Makanya kalau bisa hujan berhenti, makanya batasan antara kemarau hujan tegas itu baik untuk tanaman tebu. Sebab kalau hujan nanti tebu bisa roboh dan namanya turun. Jadi dalam budidaya tebu ini harus diciptakan lingkungan yang memenuhi syarat bagi tanaman tebu sehingga diharapkan mampu memberikan produksi yang maksimal untuk tidak roboh. Makanya tanaman tebu perlu dibuang daun-daun keringnya, perlu dipeletek. Peletek supaya tanaman tebu tidak terlalu berat sehingga tidak mudah roboh. Glukosa yang dihasilkan tadi bisa dirubah jadi energi lalu untuk pertumbuhan sel-sel pada tanaman itu. Jadi pada fase pemasakan ini yang perlu diperhatikan betul, karena ini merupakan fase terakhir, maka jangan sampai terlalu banyak air, jangan sampai terlalu banyak hujan. Hindarkan tanaman tebu yang roboh. Usahakan bagian atas dan bawah itu kadar sakarusanya seimbang atau hampir sama. Jadi dengan demikian faktor yang mempengaruhi pemasakan tanaman tebu diantaranya adalah varietas, pemupukan, curah hujan, serangan hama penyakit, lalu pemeliharaan got, tinggi rendahnya kebun, pekerjaan membulut,
menghindarkan kerobohan, lalu penentuan masa tanam yang tepat. Jadi proses pertumbuhan tanaman tebu itu dikelompokkan jadi 4 tersebut. Makanya nanti pemeliharaannya memperhatikan itu fase perpecahan, fase pertumbuhan, fase pertumbuhan batang, fase pemasakan. Kemampuannya harus bagus, misalnya pemberian airnya harus tepat, badai daunnya tepat, pupuknya harus tepat, buburnya juga harus tepat. Pengendalian saingannya berupa pengendalian penyakit hama ya harus dilakukan tepat supaya tanaman tidak terganggu. Tiap fase tersebut bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga produksi yang diharapkan bisa maksimal. Nah, itu ini sampai proses pertumbuhan. Di sesi pertama.